Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiani Ken Putri, NIM 18.29198. Saya di sini akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular yang diampu oleh Ibu Rohmayanti. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Di sini yang pertama, untuk kajian yang pertama di sini membahas tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Apakah itu epidemiologi PTM? Nah, di sini adalah untuk mempelajari distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya PTM dalam masyarakat dengan melakukan analisis berbasis penelitian sebagai pendekatan dan pembuktian atau evidence based. Selanjutnya, penyakit tidak menular di Indonesia. Di sini tuh adalah penyebabkan kematian terbanyak di Indonesia, di mana sampai saat ini di Indonesia penyakit menular sudah menjadi masalah kesehatan yang penting, bahkan beberapa penyakit menular menunjukkan kenaikan insidennya, di mana dalam waktu yang bersamaan, morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat. Hal ini merupakan beban ganda dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, untuk penyakit tidak menular di Indonesia, berdasarkan survei data Riskesdes, di mana angka kematian akibat penyakit tidak menular itu meningkat dari 41,7% pada tahun 1995 menjadi 49,9%, dan selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan yang drastis. Selanjutnya, bagaimana dengan Riskesdes 2010, 2013, dan 2018? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil Riskesdes tahun 2018 di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk latar belakangnya, di sini untuk penetapan kebijakan strategis dan perencanaan program diperlukan data status kesehatan dan determinannya yang diukur di masyarakat. Untuk melihat tren keberhasilan pembangunan kesehatan, dibutuhkan Riskesdes secara serial 5 tahunan. Nah, Riskesdas ini dipergunakan untuk melihat perkembangan IPKM atau Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Nah, tujuannya sendiri di sini adalah yang pertama, ini dapat menilai perubahan indikator terkait derajat kesehatan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Yang kedua ini tujuannya adalah untuk menilai perubahan indikator determinan derajat kesehatan, yakni Yayasan Kesehatan, Lingkungan, dan Perilaku di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Nah, yang ketiga ini dapat menilai perubahan indeks IPKM hasil pembangunan kesehatan tingkat kabupaten atau kota. Nah, di sini dijelaskan tentang kerangka konsepnya, di mana yang pertama, dalam yayasan kesehatan, di sini adanya akses pelayanan kesehatan, manfaatan pelayanan kesehatan tradisional, selanjutnya pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak, serta jaminan kesehatan. Selanjutnya, pada pola perilaku di sini, perilaku ini beresiko seperti merokok, minuman beralkohol, aktivitas fisik, konsumsi buah sayur, kemudian perilaku higienis, pengetahuan HIV. Selanjutnya, untuk biomedis, di sini terdapat RDT malaria, HB, glukosa darah, kolesterol, dan trigliserida. Nah, selanjutnya pada lingkungan, di sini ada limbah, rumah atau pemukiman, sampah, pencernaan, dan jamban air. Nah, di sini ada sampel-sampel Riskesdes di kota DIY. Di sini ada beberapa jumlah sampel. Kemudian, di sini menjelaskan tentang penyakit tidak menular, di mana di sini dijelaskan tentang prevalensi kanker berdasarkan diagnosis dokter menurut kabupaten atau kota di daerah Istimewa Yogyakarta per milnya atau Riskesdasnya ini di tahun 2013 dan 2018. Di sini dijelaskan pada gambar yang berwarna kuning kecoklatan di sini pada tahun 2013 dan yang warna kuning ini di tahun 2018. Nah, ini juga ada contoh-contoh
prevalensi. Yang tadi ini kan kanker, kemudian di sini ada prevalensi stroke, kemudian ada prevalensi penyakit ginjal kronis, kemudian ada prevalensi diabetes mellitus, kemudian ada prevalensi DM atau diabetes mellitus, kemudian ada prevalensi penyakit jantung, kemudian ada prevalensi hipertensi. Selanjutnya ada prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter yang berumur lebih dari 18 tahun. Selanjutnya ada lagi prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter minum obat antihipertensi pada penduduk ini pada umur 18 tahun ke atas. Selanjutnya ada contoh prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk. Selanjutnya ini ada prevalensi hipertensi berdasarkan hasil. Selanjutnya di sini ada proporsi kepatuhan minum obat antihipertensi pada penduduk umur lebih dari 18 tahun dengan hipertensi yang didiagnosis oleh dokter. Nah, di sini juga ada proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa lebih dari 18 tahun, ini pada tahun 2007 dan 2018. Selanjutnya di sini juga ada proporsi obesitas sentral pada dewasa yang lebih dari 15 tahun. Selanjutnya ada proporsi obesitas sentral pada dewasa umur kurang lebih 15 tahun. Selanjutnya ada faktor-faktor resiko penyakit yang tidak menular. Di sini ada merokok, yaitu dengan dengan penilaian iya, kemudian ada kurang konsumsi sayur dan buah. Di sini lebih dari 5 porsi per hari. Selanjutnya kurang aktivitas fisik, kemudian ada konsumsi alkohol, indeks massa tubuh, lingkar perut, dan yang lainnya seperti potensi cedera, amfetamin urin, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada frekuensi dan jangka waktu pemantauan faktor resiko. Semisal pada faktor resiko glukosa darah puasa, di sini pada orang sehat di sini dilakukan 3 tahun sekali, yang beresiko selama setahun sekali. Dan jika penderita di sini mengalami 1 bulan sekali. Selanjutnya, penyakit yang kejadiannya tidak melalui rantai penularan dikelompokkan sebagai penyakit tidak menular. Beberapa pengertian PTM, di sini yang pertama ada penyakit kronik, penyakit non-infeksi, non-communicable disease, kemudian ada penyakit degeneratif, dan penyakit perilaku. Selanjutnya, di sini ada karakteristik PTM, ada beberapa ya. Yang pertama di sini ada penularan penyakit tidak melalui suatu rantai penularan tertentu. Kemudian yang kedua ada masa inkubasi yang panjang dan laten, dan masih ada beberapa lagi yang ada pada karakteristik pada PTM. Selanjutnya, di sini ada penyakit tidak menular di Indonesia. Penyebabnya di sini yang salah satunya adalah penyakit yang ditimbulkan antara lain itu ada hipertensi, stroke, jantung koroner, DM, dan kanker. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan penyakit tidak menular. Di sini berpengaruh pada masalah utama kesehatan, penyebab kematian utama, kemudian ada banyak penderita usia muda, kemudian biaya kesehatan yang tinggi, kemudian sebagian besar tidak terdeteksi. Nah, di sini ada gambar di mana perubahan pola makan. Sini contohnya pada minuman manis yang dikonsumsi secara berlebihan, kemudian gorengan yang mengandung minyak berlebihan, dan ada mie, kemudian ada daging, dan makanan-makanan junk food yang kurang sehat apabila dikonsumsi berlebihan. Selanjutnya di sini ada gambar obesitas, ya, di mana melebihi berat badan normal. Selanjutnya di sini ada gambar perubahan gaya hidup, di mana di sini terlihat jelas ya bagaimana gaya hidup zaman dahulu sampai sekarang. Nah, untuk di sini gambar pada konsumsi rokok. Di sini ada contoh bapak-bapak merokok dan anaknya juga terpengaruh asap rokok. Ini juga ada gambar contoh injuri. Nah, selanjutnya di sini kunci utama untuk mengendalikan penyakit tidak menular di sini adalah upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara luas, di mana
Pencegahan penyakit tidak menular di sini untuk mencegah terjadinya peningkatan kejadian penyakit tidak menular itu adalah identifikasi faktor risiko utama populasi kemudian dicegah dan dikendalikan. Nah, transisi demografinya apa nih gitu. Terus transisi demografinya dijelaskan ini tentang perubahan yang terjadi pada struktur penduduk, perubahan yang terjadi dari struktur penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi struktur penduduk yang tingkat pertumbuhannya rendah. Nah, di sini ada teori transisi demografi adalah model yang menggambarkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi, kemudian ke tingkat pertumbuhan yang stabil rendah. Selanjutnya, di sini ada tahapan transisi demografi, di mana pada tahap pertama di sini yaitu kelahiran tinggi dan kematian tinggi. Tahap kedua di sini kelahiran masih tinggi, kematian cenderung menurun. Nah, di sini akibat penemuan obat dan anggaran kesehatan diperbesar, tetapi angka kelahiran tetap tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk meningkat dengan pesat. Selanjutnya, untuk tahap ketiga di sini ada kelahiran menurun dan kematian menurun dan menuju stabil. Selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi transisi demografi, di sini salah satunya yaitu keadaan geografis, kemudian ada kebijakan politis, kemajuan iptek, dan ada perubahan pola pikir masyarakat dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada transisi epidemiologi. Itu ada beberapa tahapan. Ada 5 tahapan. Itu yang pertama pada masyarakat praindustri, di mana di sini sudah dijelaskan ya isi-isi tahapan yang pertama. Di sini ada 3. Kemudian ada tahapan yang kedua. Di sini yang berisikan beberapa tahapan ya. Adanya tahapan kedua ini menyebabkan penurunan tingkat mortalitas pelan dan peningkatan populasi. Kemudian selanjutnya adalah tahapan transisi epidemiologi. Di sini tahapan yang ketiga yaitu industrialisasi, di mana pada tahapan ini tingkat mortalitas yang turun dengan cepat dengan diikuti penurunan tingkat fertilitas, tetapi tidak secepat penurunan tingkat mortalitas. Selanjutnya, ini ada tahapan yang keempat, di mana dimaksudnya adalah industrialisasi, di mana pada tahapan ini tingkat kelahiran dan angka kematian keduanya rendah atau nol. Nah, selanjutnya tahapan yang kelima, di sini pada tahap ini tuh bahwa tingkat mortalitas lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat fertilitas yang berada dalam keadaan stabil, di mana pada hal ini dapat dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang akan mengalami penyakit degeneratif. Selanjutnya, di sini contoh. Kemudian di sini ada kesimpulan transisi epidemiologi, yakni perkembangan Indonesia dari suatu negara agraris menuju masyarakat industri, membawa kecenderungan baru dalam pola penyakit di masyarakat. Selanjutnya, pada kemajuan pembangunan di sini telah dicapai secara menyeluruh, telah mempengaruhi berbagai perkembangan dalam kehidupan manusia. Nah, hal-hal tersebut menyebabkan terjadi perubahan struktur umur penduduk menjadi struktur penduduk umur tua atau umur harapan hidup meningkat. Selanjutnya di sini beberapa perubahan. Yang pertama ini ada perubahan fertilitas yang mempengaruhi struktur umur, perubahan faktor resiko, kemudian ada perbaikan organisasi dan teknologi pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir ada intervensi pengobatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa adanya transisi epidemiologi dalam bagian ini akibat dari transisi demografi ya. Di sini kan dimulai dari industri dan urbanisasi dan berkelanjutan perubahan ekonomi sosial yang selanjutnya menjadi migrasi umum, kemudian nutrisi, teknologi, kemudian lanjut ke mortalitas, kemudian ke populasi meningkat dan menua, selanjutnya ada orang yang terpapar, dan sampai ke income per kapita dan kesejahteraan. Balik lagi ke industri urbanisasi. Oke, ini tadi materi tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya. Di sini ada beberapa ya penyakit tidak menular. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu epidemiologi yang pertama.
Di sini tuh secara nasional, prevalensi perokok tahun 2010 sebesar 34,7% prevalensi, di mana perokok tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu dengan angka 43,2% dan terendah di Sulawesi Tenggara sebesar 28,3%. Nah, selanjutnya, sini ada definisinya, yakni penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK di sini adalah penyakit paru yang dapat dicegah dan diobati, ditandai dengan adanya gejala pernafasan dan keterbatasan aliran udara yang persisten dan umumnya bersifat progresif berhubungan dengan respon inflamasi kronik yang berlebihan pada saluran nafas dan pankreas paru akibat gas atau partikel yang berbahaya. Nah, di sini etiologinya. Yang pertama di sini ada kebiasaan merokok yang masih tinggi. Laki-laki yang di atas 15 tahun itu berkisar di angka 60-70%. Selanjutnya ada pertambahan penduduk, kemudian ada meningkatnya usia harapan hidup, rata-rata penduduk dari 60 tahun pada tahun 2010 diprediksi menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025. Selanjutnya, industrialisasi yang berlanjut dengan polusi udara terutama di kota besar, di lokasi industri dan di lokasi pertambangan. Terakhir di sini polusi dalam rumah diantaranya asap biomas. Nah, apa itu patofisiologi? Di sini inhalasi asap rokok dan partikel berbahaya lainnya menyebabkan inflamasi di saluran nafas dan paru-paru seperti yang terlihat pada pasien PPOK. Nah, selanjutnya, untuk pencegahan dan penanggulangannya, di sini yang pertama ada edukasi, berhenti merokok, obat-obatan, anti-inflamasi, rehabilitasi PPOK, tata laksana rehabilitasi medis dan PPOK, fisioterapi dada, terapi oksigen, ventilasi mekanis, dan nutrisi. Nah, di sini saya menjelaskan penyakit tidak menular. Yang pertama ada kanker serviks, di mana menurut epidemiologi di sini yang paling tinggi ini ada di usia 3 rentan ya, terdapat pada usia 35 sampai 64 tahun di mana mendapat angka dengan cukup tinggi yaitu 87,3%. Penelitian yang dilakukan divisi onkologi ini sudah dilakukan pada tahun 2006 sampai Desember 2010 di FKUI di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, selanjutnya di sini ada definisinya. Kanker leher rahim atau yang lebih dikenal dengan kanker serviks di sini kondisi di mana terdapat penumbuhan sel-sel ganas pada leher rahim atau serviks yang tidak terkendali. Nah, di sini berdasarkan penyebabnya, sebanyak 90% dari pasien menderita kanker serviks disebabkan oleh infeksi HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, selanjutnya untuk etiologinya, di sini penyebab utama kanker serviks ini adalah Human Papilloma Virus atau HPV yang lebih dari 90% kanker leher rahim adalah jenis squamosa yang mengandung DNA virus Human Papilloma Virus HPV dan 50% kanker serviks berhubungan dengan Human Papilloma Virus tipe 16. Selanjutnya, di sini dijelaskan tentang patofisiologi, karakteristik tentang infeksi HPV dan displasia leher rahim ringan, kemudian ada managen, juga di sini dijelaskan tentang displamasi leher rahim sedang dan berat, kemudian kanker invasif, di sini dijelaskan tentang pengobatan-pengobatannya, kemudian perempuan yang mengalami kanker-kanker serviks. Selanjutnya, untuk faktor resikonya sendiri di sini ada beberapa ya. Yang pertama di sini lebih banyak dialami dengan menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia muda atau kurang dari 20 tahun. Berganti-ganti pasangan seksual itu juga mempengaruhi faktor resiko terjadinya kanker serviks atau kanker leher rahim ya. Kemudian di sini saya jelaskan tentang penyakit kanker payudara. Pada epidemiologinya di sini menurut data global, kanker payudara ini menempati urutan pertama seluruh kanker pada perempuan.
Nah, kasus barunya ditemukan 30,5% dengan jumlah kematian 21,5% per tahun dari seluruh kasus kanker pada perempuan di dunia. Nah, untuk data Indonesia, di sini insiden kanker di Indonesia ini masih belum dapat diketahui secara pasti karena belum ada registrasi kanker berbasis populasi yang dilaksanakan berdasarkan data hasil registrasi kanker yang berbasis populasi di DKI Jakarta pada tahun 2005 sampai 2007. Nah, selanjutnya untuk etiologinya di sini, yang pertama ini adalah merokok dan terpapar asap rokok atau perokok pasif yang biasa kita panggil ya. Yang kedua di sini ada pola makan yang buruk atau tinggi lemak dan rendah serat, mengandung zat pengawet atau pewarna. Selanjutnya ada beberapa lagi ya etiologi dari kanker payudara. Selanjutnya untuk faktor resikonya, sini yang pertama bisa disebabkan oleh riwayat adanya penyakit tumor jinak. Kemudian yang kedua di sini ada riwayat keluarga, di mana jika ada keluarga kita yang sudah ada riwayat penyakit kanker payudara, bisa menurun ke keluarga yang beberapa yang mengalami resikonya. Kemudian yang ketiga di sini ada riwayat radiasi pada daerah payudara. Kemudian yang keempat di sini ada hormon dan faktor reproduksi, dan yang kelima di sini ada faktor resiko yang berhubungan dengan diet. Selanjutnya, untuk patofisiologi, di sini kanker payudara primer, kemudian ada metastasis kelenjar getah bening aksila, kemudian ada metastasis jauh. Nah, yang pertama di sini ada kanker payudara primer, di mana payudara ini ditandai dengan fibrosis jaringan stroma dan epitel payudara. Nah, di sini tuh terjadi gambaran retasi kulit, di mana payudara saat ini aliran inflamatif dari kulit ke kelenjar getah bening lokal terhambat. Terjadilah edema lokal yang ditandai oleh tampilan kulit jeruk. Nah, yang kedua di sini ada metastasis kelenjar getah bening aksila, di mana saat kanker payudara primer membesar, sel kanker menyusup ke celah antar sel dan pindah ke sistem limfatik menuju kelenjar getah bening regional. Yang ketiga, di sini ada metastasis jauh, di mana terjadi secara hematogenik setelah nevaskulasi. Aliran darah vena yang terlibat dalam metastasis jauh ini antara lain yaitu vena interleksinal dan aksila menuju paru-paru dan plexus vena balson yang menuju volume vertebra. Selanjutnya, nah di sini ada pencegahan dan penanggulangannya, yakni yang pertama di sini ada pencegahan primer, kemudian ada deteksi dini dan pengobatan segera, atau pencegahan sekunder, kemudian ada upaya kuratif dan rehabilitatif, kemudian yang terakhir ini ada pelayanan paliatif. Selanjutnya untuk injury, di sini pada epidemiologinya, yaitu pada data global di sini di mana pada pendapat WHO, setiap hari sekitar 16.000 orang meninggal karena trauma. Nah, untuk data Indonesia di sini, berdasarkan data korban trauma dari 4 kota besar di Indonesia, itu ada dari kota Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Denpasar. Selanjutnya, untuk faktor resiko dari injury ya, di sini yang pertama ada faktor resiko melekat, di mana faktor resiko yang tidak dapat diketahui intervensi apapun terhadap individu tersebut, yaitu umur, jenis kelamin, dan genetik. Yang kedua, di sini ada faktor resiko perilaku, di mana faktor ini tuh berlaku pada pengemudi yang berisiko terhadap cedera akibat KLD, yaitu tidak memakai alat pelindung diri, penggunaan mobile phone, kemudian mengendarai dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, kondisi penyakit pada pengemudi. Dapat beberapa aspek kondisi dan penyakit yang penting untuk diperhatikan pada pengemudi, yaitu kelelahan, mengantuk, gangguan, kemudian gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, epilepsi, hipertensi, dan diabetes. Selanjutnya, untuk tata laksananya, di sini ada kebijakan nasional Kementerian Kesehatan RI dalam upaya penanggulangan penderita gawat darurat. Kemudian ada tata laksana pasien trauma berkaitan erat dengan keadaan klinis pegawai daruratan yang bisa dialami oleh siapapun. Selanjutnya, yang ketujuh di sini ada penyakit hipertensi. Nah, epidemiologinya, epidemiologinya di sini terdapat pada data global, di mana prevalensi global pasien
penyakit hipertensi ini sekitar 1,13 miliar pasien di tahun 2015. Selanjutnya, pada data Indonesia, berdasarkan Ritkesdas tahun 2018, di sini prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun itu sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan dengan angka 44,1%, sedangkan terendah di Papua itu sebesar 22,2%. Nah, selanjutnya tekanan darah tinggi ini atau biasa disebut dengan hipertensi ini adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Nah, secara umumnya hipertensi ini merupakan suatu keadaan tanpa gejala di mana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri menyebabkan meningkatnya resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Nah, selanjutnya di sini ada etiologinya, di mana pada sekitar 90% penderita hipertensi ini penyebabnya tidak diketahui, dan keadaan ini dikenal sebagai hipertensi esensial atau hipertensi primer. Yang kedua ini, hipertensi sekunder adalah hipertensi yang diketahui penyebabnya, yaitu yang pertama penyakit ginjal, di mana bernilai dari 5-10%, dan yang kedua di sini ada kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu, misalnya pil KB, yang berjumlah 1-2%. Selanjutnya, di sini menjelaskan tentang mekanisme mengontrol konstruksi dan relasi pembuluhan darah ya. Lewatin aja. Di sini ada faktor resiko penderita hipertensi yang tidak dapat diubah. Nah, di sini ada 3. Pertama ada umur, jenis kelamin, dan genetik. Nah, faktor resiko yang dapat diubah itu merupakan faktor resiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderita hipertensi yang lain. Misalnya, seperti merokok, kemudian yang kedua ada diet rendah serat, ketiga ada dislipidemia, kemudian ada konsumsi garam yang berlebih, dan sebagainya. Selanjutnya, sini ada pencegahan dan penanggulangan pada penyakit hipertensi, yaitu yang pertama ada upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan hipertensi ini, yaitu meningkatkan promosi kesehatan melalui KIE dalam mengendalikan hipertensi dengan perilaku cerdik dan patuh. Kedua ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan, tingkat pertama, FKTP, dan optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan. Nah, selanjutnya, untuk penyakit jantung koroner. Nah, di sini di epidemiologinya dijelaskan tentang data Riskesdasnya menunjukkan prevalensinya itu penyakit kardiovaskular, yaitu meningkat dari 25,8% pada tahun 2013 dan menjadi 34,1% pada tahun 2018. Dan pada data Riskesdas 2018 ini melaporkan bahwa prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia itu mencapai 1,5%, dengan prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara 2,2%, di DIY 2%, dan Gorontalo 2%. Selanjutnya, yang ketiga ini yaitu selain ketiga provinsi tersebut, terdapat pula provinsi lainnya dengan prevalensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi nasional. Nah, selanjutnya, untuk pengertian dari penyakit jantung koroner atau PJK ini adalah suatu kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner itu tersumbat oleh timbunan lemak. Nah, bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Selanjutnya untuk faktor resikonya, di sini ada 3. Yang pertama di sini ada faktor resiko dapat berupa semua faktor penyebab atau etiologi, ditambah dengan faktor epidemiologis yang berhubungan secara independen dengan penyakit ya di sini. Yang pertama di sini etiologi penyakit jantung koroner. Ini adalah adanya penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh darah arteri koroner. Ketiga, sini ada faktor resiko seperti umur, keturunan, jenis kelamin, anatomi, pembuluh koroner, dan faktor metabolisme adalah faktor-faktor alamiah yang sudah tidak dapat diubah. Namun, ada berbagai faktor resiko yang justru dapat diubah atau diperbaiki, sangat jarang orang untuk memperbaikinya.
Selanjutnya, perkembangan PJK ini dimulai dari penyumbatan pembuluh jantung oleh plak pada pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah ini pada awalnya disebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL atau low density lipoprotein darah berlebihan dan menumpuk pada dinding arteri sehingga aliran darah terganggu dan juga dapat merusak pembuluh darah. Selanjutnya, untuk faktor resikonya di sini ada beberapa ya yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah. Nah, tidak dapat diubah ini yang pertama ada umur, jenis kelamin, keturunan, atau ras. Nah, untuk yang dapat diubah, yang pertama ada kebiasaan merokok, kemudian ada penyakit hipertensi, kemudian stres, kemudian ada yang lain lagi di sini. Selanjutnya, untuk pencegahan dan penanggulangannya, yang pertama di sini ada periksa tekanan darah secara teratur, yang kedua di sini ada berhenti merokok, ketiga periksa kadar glukosa darah, yang keempat menjaga bentuk badan tetap ideal, yang kelima di sini lakukanlah diet rendah kolesterol dengan hindari makanan dan memiliki kadar lemak jenuh. Selanjutnya, yang keenam di sini berpikiran positif dan hindari stres atau perasaan cemas yang berlebih. Yang ketujuh di sini lakukan olahraga teratur. Yang kedelapan di sini perlu melakukan check up kesehatan yang teratur. Yang kesembilan ini makanlah makanan yang sehat yang mengandung omega 3 dan serat yang berlimpah. Yang terakhir, melakukan pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, di sini ada penyakit stroke. Jelaskan di sini epidemiologinya. Prevalensi stroke di Indonesia tahun 2018 ini berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun sebesar 10,9%. Selanjutnya, untuk data Badan Penyelenggaraan Kesehatan atau BPJS ini terus menyatakan bahwa stroke menghabiskan biaya pelayanan kesehatan sebesar 1,15 triliun. Nah, selanjutnya untuk pengertiannya di sini stroke ini adalah suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang mengalami kelumpuhan atau kematian karena terjadinya gangguan perdarahan di otak yang menyebabkan kematian jaringan otak. Nah, selanjutnya untuk etiologinya, satu ini yang trombosisnya yaitu bekuan darah di dalam pembuluh darah, otak atau leher. Selanjutnya yang kedua yaitu embolisme cerebral, yaitu bekuan darah atau material yang lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Ini ada dua lagi, iskemia dan hemorrhage cerebral gitu. Nah, untuk patofisiologinya di sini, stroke iskemik ini biasanya terjadi secara vokal. Nah, untuk stroke hemorrhagic itu terjadi karena ruptur pembuluh darah yang menyebabkan terkumpulnya darah di rongga intrakranial. Selanjutnya untuk faktor resikonya, sini juga terdapat yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi atau bisa diubah. Nah, untuk yang dapat dimodifikasi ini antara lainnya ada faktor genetik, ras, usia, jenis kelamin, dan riwayat stroke sebelumnya. Nah, untuk yang faktor resiko tidak dapat diubah ini meliputi hipertensi, obesitas atau kegemukan, kemudian ada kebiasaan merokok dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada diabetes mellitus. Nah, dalam Atlas IDF edisi ke-10 ini disebutkan bahwa Indonesia ini diperkirakan populasi diabetes dewasa yang berusia antara 20-17 tahun ini adalah sebanyak 19,465.100 orang. Sementara itu, total populasi dewasa berusia 20-17 tahun ini adalah 179,720.500, sehingga dihitung dari kedua angka ini maka diketahui prevalensi diabetes pada usia antara 20-17 tahun adalah 10,6%. Cukup tinggi ya untuk kasus diabetes mellitus. Selanjutnya, definisinya di sini DM atau biasa disebut dengan diabetes mellitus ini adalah penyakit kronis atau menahun berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah di atas normal. Selanjutnya, untuk etiologinya, yang pertama di sini ada tidak memeriksakan gula darah secara teratur, yang kedua nutrisi yang tidak seimbang, kemudian yang ketiga ada aktivitas fisik yang tidak sesuai, yang keempat adalah mengkonsumsi minuman yang mengandung pemanis buatan, dan yang kelima adalah cemilan yang tidak sehat.
Nah, untuk patofisiologinya pada penyakit diabetes mellitus, di sini sudah tertera ya, patofisiologinya dari semua jenis diabetes ada kaitannya dengan hormon insulin. Nah, untuk pada penderita diabetes mellitus, ini hormon insulinnya yang ada di dalam tubuh ini mengalami abnormalitas. Selanjutnya, untuk faktor resikonya di sini yang pertama ada kegemukan, yang kedua ini kurang aktivitas fisik, yang ketiga ada dislipidemia, ketiga dari empat ini riwayat penyakit jantung, dan yang kelima ada hipertensi, yang keenam ada diet tidak seimbang. Selanjutnya, pencegahan dan penanggulangannya. Di sini yang pertama itu melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, yang kedua melakukan pengobatan intensif, yang ketiga melakukan aktivitas fisik, dan yang keempat ini ada memperbaiki kualitas makanan, yang kelima ada dukungan masyarakat. Nah, yang terakhir di sini ada penyakit surveillance penyakit tidak menular. Di mana langkah-langkah surveillance-nya di sini? Yang pertama, surveillance faktor resiko, surveillance kasus PTM berbasis institusi, perencanaan, dan registrasi PTM. Nah, stepwise WHO, mana surveillance menurut WHO ini adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang sistematik dan terus-menerus serta penyebaran informasi pada pihak terkait untuk intervensi. Selanjutnya, untuk tujuannya di sini, yang pertamanya adalah untuk mengumpulkan informasi terhadap faktor risiko penyakit kronis, penyakit tidak menular, untuk pembuat kebijakan dan perencanaan intervensi. Ada 4 lagi tujuannya di sini, salah satunya adalah untuk mengintegrasi pendekatan dengan biaya yang cukup rendah. Selanjutnya, untuk stepnya ini melalui beberapa step ya. Yang pertama, di sini ada step 1, ini merupakan pengisian kuesioner yang berisi tentang informasi umum individu. Yang kedua, di sini ada step yang merupakan tambahan informasi pada step 1, yaitu berupa pengukuran fisik terhadap individu yang terdiri dari pengukuran tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Yang terakhir, ini ada step 3, yaitu pengukuran klinis biokimia seperti pengukuran kadar kolesterol dan gula darah. Nah, itulah